Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan kami kelompok 1 akan menampilkan video presentasi kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ririn Anggraini sebagai moderator, Farah Nur Fahri, Mishida, Mutiara Kinaya, Rofiko Hanum Rao, Halimah Helmi, Ayu Lestari Sitio, Rabiatun Adawiyah, Putri Apriani Batubara, dan Febrianti Triandini. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Apriani Batubara. Di sini saya akan membacakan pengertian sistem ekonomi dan kedudukannya. A. Pengertian sistem ekonomi. Berikut ini pengertian sistem ekonomi menurut para ahli. Gregory Grossman dan M. Manu. Sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga saling menopang dan memengaruhi. 2. MC Erhen. Perangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Dari definisi-definisi tersebut, sebenarnya dapat ditarik satu kesimpulan tentang pengertian sistem ekonomi. Pada dasarnya, sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisir semua kegiatan ekonomi dalam anggota masyarakat, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta, berdasarkan prinsip tertentu demi mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. B. Kedudukannya. Kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pendapatan. Dalam pembahasannya, sosial dan ekonomi sering menjadi objek pembahasan yang berbeda. Dalam konsep sosiologi, manusia sering disebut dengan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup wajar tanpa adanya bantuan dari orang lain, sehingga arti sosial sering diartikan sebagai hal yang berkenaan dengan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimah Helmi akan membacakan tujuan sistem ekonomi. 1. Menentukan apa, berapa banyak dan bagaimana suatu barang atau jasa diproduksi. 2. Mengalokasikan produk nasional bruto untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi publik, penggantian persediaan modal dan investasi. 3. Mendistribusikan pendapatan nasional termasuk kepada anggota masyarakat sebagai gaji, keuntungan perusahaan, bunga, dan lain-lain. 4. Memelihara dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara asing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofiko Hanum Rao ingin menjelaskan tentang sistem ekonomi kapitalis. Yang dimaksud dengan sistem ekonomi kapitalis ialah merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang sangat kompetitif. Kapitalisme ini hasil dari pemikiran Adam Smith. Smith adalah tokoh mazhab klasik di mana para ahli ekonomi dunia menilai bahwa pemikiran mazhab klasik merupakan dasar sistem ekonomi kapitalis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari Sitio. Saya akan membacakan tentang sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem yang masyarakatnya memiliki kesetaraan dalam kepemilikan atas faktor-faktor produksi. Meski dimiliki oleh setiap anggota masyarakat, pengelolanya sendiri diatur oleh negara secara penuh. Pemerintah berperan penuh dalam mengatur distribusi dan hasil produksi. Faktor produksi dalam sistem sosialis adalah pekerja, pengusaha, modal, dan sumber daya alam. Semua faktor ini dimiliki oleh masyarakat dan diatur sepenuhnya oleh negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nur Fahri. Saya akan membacakan materi sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem yang mencampurkan karakteristik pasar kebijakan dan ekonomi tradisional pada tempat tersebut. Sistem ekonomi ini pun memiliki beberapa karakteristik kebijakan ekonomi pada bidang yang tertentu yang dianggap strategis. Hal ini dilakukan agar pemerintah mampu melindungi rakyat serta mekanisme di dalamnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Kinaya. Saya akan menjelaskan tentang tujuan sistem ekonomi Pancasila dan fungsi sistem ekonomi Pancasila.
Tujuan sistem ekonomi Pancasila yaitu 1. Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, 2. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari tindakan ekonomi dalam berbisnis, 3. Kestabilan ekonomi dengan kesempatan kerja yang luas. Kemudian, fungsi sistem ekonomi Pancasila yaitu 1. Sebagai pengusaha untuk melakukan proses produksi, 2. Supaya dapat tercipta koordinasi yang tepat dalam sebuah aktivitas individu di bidang perekonomian. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.